Kembali lagi di SSB si Sotoy Bola. Kali ini gue dan juga teman gue Alki dan juga Aryo akan bahas beberapa pertandingan kemarin kayak lawan Bahrain dan juga Cina kemarin. Nah ini kita bakal yang pertama lawan Bahrain dulu deh. Oke. Kalau menurut lu di lawan Bahrain kemarin kan ya selain dari kecurangan dari wasit lah ya, si botak tolong Ahmad Alkaf, ya wasit yang diingat sepanjang masa Indonesia. benar. Dan diserang di media sosial dan seluruh penjuru dunia juga nyerang lah, ya kan? Nah menurut lu formasi Sintayong waktu pas lawan Bahrain gimana? Dari mungkin Aryo dulu deh. Ya pas lawan Bahrain tuh sebenarnya ada beberapa orang yang masih adaptasi ya, kayak Malik juga baru debut menit pertama palanya bocor kan sama itu benturan sama kaptennya Bahrain. Itu juga ngurangin performanya juga. Sebenarnya dia main bagus di pertandingan itu. Terus sama Messingers juga masih debut pertamanya. Tapi menurut gue langsung solid sih kalau ketimbang si Rangers kan. Terus ada Jordi Amat kan sebelumnya udah lama vakum, dia ini main pertama lagi habis cedera kan. Setelah cedera ya. Dan performanya juga agak kurang kemarin. Tapi overall di babak kedua sih membaik ya semuanya. Tapi ya Ahmad Alkaf si ya itulah man of the match-nya. Udah diundang ke udah diserang netizen habis-habisan. Kalau nggak salah IG-nya Bahrain official tuh tutup komentar. Masih komentar. Masih belum berani. Nah yang terbaru tuh si Bahrain ngeluarin statement buat nanti di tangga. Dia minta di luar. Kan peraturannya kan home away kan. Iya. Dan masalahnya kan supporter Indonesia ramah-ramah ya kalau sangat ramah. Ada tamu gitu, kita tuh udah welcome sekarang. Buktinya aja kemarin kita jadi tuan rumah U17 pas Jerman juara lawan Perancis. Itu aman-aman aja kan. Aman-aman aja juara. Mereka juara di selebrasi juga di hotelnya gitu. Bang Api. Betul. Itu sih. Terus kalau lu tuh Pit? Kalau dari ngelihat Bahrain Indonesia versus Bahrain, Indonesia ya main selayaknya Indonesia sebenarnya. Cuman gue sayangnya startingnya aja sih sebenarnya. Masih agak kurang kalau. Iya, kalau dilihat starting di babak pertama terus kita lihat di babak kedua, itu babak kedua lebih bagus, jauh lebih bagus. Iya. Mainnya. Rizky Ridho sih yang. Iya, Rizky Ridho yang ubah permainan. Iya juga kan Sintayong tuh kan pakai 3-4-3 ya. Oh enggak, waktu pas lawan Bahrain 5-4-1. 5-1-3-1. Ya 5-1-3-1. Oh. Bertahan dulu sih waktu pas babak pertama ya. Pas babak kedua emang mungkin karena babak pertama dilihat ritme permainan lawan kayak gimana, pas babak kedua baru bisa nyerangnya lebih. Mungkin juga kali ini ya babak kedua tuh udah panas kali ya. Baru kelihatan banget lah spiritnya. Kalau babak pertama tuh kayak masih yang bola enggak. Iya. Direct enggak. Itu benar-benar Martin Pes berjasa banget sih di babak pertama tuh. Bertubi-tubi udah. Sayang aja yang goal free kick itu juga nggak terduga sih. Kalau mungkin kalau yang gue lihat dari cara pengontrolan bola masing-masing pemain, terutama buat di lini depan sih, itu masih agak kurang sih. Basic sebenarnya, cuman sering kadang lepas. Jadi ketika pas teman passing ya nggak bisa kontrol gitu. Ya, dan kehilangan bola. Itu isu juga sih buat tim Indonesia tuh kan udah terkenal di mana-mana kan, kalau kita tuh nggak punya striker yang killer. Benar. Betul. Yang bisa pede kalau dia ada ruang tembak dia berani nembak itu tuh kita masih belum ada sih saat ini. Sebenarnya tuh kalau Indonesia main position ball itu tuh suka kadang mati di depan. Setengah lapangan bagus, tapi ketika udah mendekati gawang tuh ada variasi untuk serangannya tuh stuck gitu. Ketika main di sayap kan juga gitu kan. Crossing cuman nggak ada target mainnya siapa nih. Benar. Malah kadang dari lini tengah Nathan atau Tom Hai kan biasa
mencoba buat nge-shoot dari Betul. luar kotak 16. Iya, mereka banyak spekulasi itu. Oh. Bahkan gol kebanyakan terjadi dari situ Iya, kan, dari situ, dari benar. yang nggak terduga Oh. gitu dari Tom Haye. Benar-benar. Terus kalau dari tadi kalau seumpama Bahrain jadi dikabulin nih sama AFC main di luar gitu. Jujur gue kurang setuju sih. Iya. Ini karena home away. Oh ya, oke kan. Masa home-nya di luar Indonesia kan ya. Kalau cuma alasan keamanan, seharusnya ya apa namanya? Bukan dengan cara main di luar Indonesia. Tapi- Dimana Indonesia bisa memastikan main di Indonesia tuh aman. Bisa ngejamin lah ya. Iya, tapi kalau alasan keamanan kayaknya nggak masuk akal juga sih. Soalnya di Bahrain kemarin juga ya Indonesia supporternya juga aman-aman aja Aman-aman gitu loh. aja. Nggak Ya, ada. nggak rusuh lah ya. Nggak rusuh. Ya cuma rusuhnya kan di kolom komentar dan itu juga Ya. pemancingnya kan karena ya namanya Ya. juga panas udah unggul 2-1 tiba-tiba ada Ya. perpanjangan waktu berlebih ya udah lah, diserang itu Ahmad Alkaf. Sebenarnya juga semua negara kalau yang merasa dirugikan seperti itu ya pasti Iya, wajar lah kalau komplain. Iya. Dan kemarin kan sempat Indonesia laporan ke AFC kalau wasit Iya. istilahnya nggak bener lah. Tapi kan ditolak tuh. Iya, cuma agak susah sih. Iya, dilempar ke FIFA. Ya karena balik lagi juga kan kalau kita lihat kan petinggi-petinggi AFC itu Iya. kan banyak dari tim teng juga betul, kan. betul. Ya mau gimana pun mungkin yang lebih kerabat mesti diutamain lah. Iya sih. KKN banget ya. Iya. Tapi repet sih tadi kayaknya. Oke. Ya semoga nanti away ke Indonesia bisa di-assist, tapi gue lihat dari sosmed sih memang udah di schedulein buat main di GBK. Tetap main di GBK. Terutama kalau yang kayak Jepang sama nanti Arab ya, itu udah fix di GBK tinggal yang itu. Bahrain. Karena kalau dari peraturan FIFA kan bisa aja pindah kalau memang negaranya lagi ada peperangan, itu kan bisa. Tapi Atau ini nggak kan ada konflik kayak konflik, ya. apa Armenia sama Azerbaijan waktu Iya. itu harus main di tempat netral. Itu Kalau ini nggak ada mungkin. konflik. Ini nggak ada, aman. Konfliknya cuma sama Ahmad Alkaf doang. Benar. Oke, kita beralih ke lawan Cina kemarin. Ini sangat disayangkan banget. Banyak yang menyalahkan Sintayong. Iya, terlalu bereksperimen. Iya, terlalu bereksperimen. Setuju. Karena menurut gua ketika pas lawan Bahrain, squadnya udah oke di line up pertama itu. Namun kenapa pas lawan Cina nggak dimatengin lagi? Oke lah kalau emang mau ganti pun 1-2 orang aja. Dan terpenting kesalahan, kalau menurut gua kesalahan fatalnya tuh lebih ke kenapa Tom Haye dicariin. Iya. Itu yang fatal banget kalau Setuju menurut gua. banget. Nah, Iya. itu kayak dengan segala hormat Sintayong eksperimennya terlalu ekstrim sih di Iya, laga sepenting ini. Benar. Nggak tahu mungkin apa udah mulai kepancing sama lokal pret Iya. yang berisik itu dia mau nyoba tapi harusnya nggak di pertandingan kayak gini Bener, sih. iya, Mungkin bener. diuji coba. Dicoba benar. Menurut gue bukan untuk waktu coba-coba sih, Iya. untuk di Harusnya kan gimana cara biar bisa menang. Iya, Gitu. yang utama itu kan menang. Apalagi ini kan lawan China ini kan memang chance point kita tuh Iya, ada di sini. di Bisa sini, nyuri benar. di away dan di home. Iya. Tapi malah kita bisa nyuri di Saudi, bisa nyuri di Australia. Tapi lawan China ini yang sebenarnya dia dari 3 pertandingan tuh Kalah dia semua. kalah, baru menang 1 kan. Ah. Dan sekarang di atas Indonesia karena dia Iya. menang ya. Benar. Betul. Enggak. Kita masih menang. Dihitungnya dari agresif. Enggak, Cina kan kalah Cina 3, kalah. menang 1. Iya. Menang 1. Kita masih di dia atas. Dia masih di bawah. Seri 3. Seri 3. Kalah 1. Masih di atasnya ya Cina. Terus kalau menurut lu Asnawi nih itu juga menurut gue jadi beban pertandingan kemarin. Iya, Asnawi kemarin juga banyak dia salah ngambil keputusan, Iya. terus terlalu buru-buru juga kan, mungkin belum begitu. Dia berapa pertandingan itu nggak jadi starter kan ya? Iya. Asnawi. Iya. Iya, ini kayak baru start lagi dan Pas makanya Cina ya starting. makanya kemarin tuh agak kecewa sama Iya. squad pilihan Sintayong Sintayong di awal ya. Di awal gitu. Ya gue lihat juga dari Mes Yildiz juga kan dia bek kanan kan, si Asnawi di sayapnya itu juga kurang match sih, kurang klop menurut gue. Jadi Klop.
Jadi menurut gua kebobolan lawan Cina tuh fatal, emang kesalahan dari pemain juga. Yang di gol pertama kan Senpatinama juga kurang antisipasi dari pemain Cina yang harusnya out kan. Ini bisa jadi kebobolan. Terus di gol kedua juga pada saat lagi asik nyerang ketika bola dicuri lawan. Nah, gue lihat si Jesus tuh agak ke kiri tuh. Nah, si Messi kurang langsung nutup. Jadi ya telat lari. Dan terus si Darwin Nunes si Darwin Nunes KW2 itu apes banget itu. Sebenarnya kondisi kita lagi nyerang ya itu pada. Iya, sebenarnya kalau dilihat gol keduanya Cina si Darwin Nunes itu, sebenarnya tuh lagi si Verdong apa Hilgers sih, apa Senpatinama ya? Dia tuh lagi progresif passing sebenarnya. Sebenarnya kalau itu lewat itu bagus. Iya. Nah kan si Messi Hilgers tuh di kanan lagi jauh tuh. Iya itu proses nyerang kan karena. Nah si Nunes ini kan di tengah kan. Iya. Nah karena progresifnya gak dapet, kepotong, nah itulah buka ruang kan. Iya. Gue berharap waktu pas si Nunes KW lagi bawa bola tuh depannya kerasukan Nunes jadi depan gol tuh bisa nembak burung ya. ya. Saya itu akurat sih. Dan itu golnya ya Martinez juga susah mau ngambilnya itu. Apalagi kondisi warna juga kan. Iya benar. Tapi sebenarnya ya terlepas dari starting yang dikasih Sintayong buat lawan Cina, sebenarnya menurut gue juga Sintayong kayaknya kaget deh dengan taktiknya Cina. Karena dia tuh main kalau lu lihat ya, dia direct terus. Iya. Direct ball terus. Nah, tengahnya Indonesia tuh kurang siap untuk mengantisipasi bola pertama, bola kedua, dan bola seterusnya itu lah. Nah di Cina tuh kan lumayan ini ya penyerangnya, apa tinggi. Iya, postur badannya juga bagus-bagus ya. Betul. Mereka juga apa stamina juga oke. Cuma ya kelemar aja sih kalau disenggol jatuh. Ya itu kita lawan apa bintang aktor film Cina ya. Jualnya Jet Li. Dikit-dikit sepatu lepas. Iya. Dan yang gua mes sama Cina tuh sebenarnya ini Sintayong kan sebenarnya Indonesia sama Cina tuh kalau lawan misalnya Cina lawan Australia, Indo lawan Australia, Cina sama Indonesia tuh mainnya sama. Dia apa ya? Main area zona mati. Iya, zona mati. Iya. Nah, pas ketika dua tim ini bertemu, kan Indonesia mau nggak mau possession ball. Iya. Nah, tapi ketika possession ball dia kayak miskin taktik gitu lah buat di sampai depan tuh bingung mau kemana nih. Akhirnya kan kalau misalnya dilihat dari tengah ketutup, akhirnya lewat samping nih, lewat pinggir. Ketika lewat pinggir ya itu ada Asnawi. Yang sebenarnya kalau dilihat itu kan babak kedua Nathan tuh jadi penyerang kiri. Sayap kiri ya. Jangan sayap kiri. Nah, bola-bola lebih banyak di sana. Iya. Tapi ketika dipindahkan bola ke Asnawi dalam pengambilan keputusan kayak passing atau crossing itu terlalu banyak kesalahan. Kayak dia bingung sendiri gitu loh. Dia nggak tahu kapan passing, kapan nge-shoot, ya benar sih. Ya, bahkan kan di netizen juga rame tuh siapa yang lepasin Asnawi dari kamar mandi. Sebenarnya juga jangan sih. Juga jangan, tetap harus support. Komen-komen yang baik aja lah. Ya, mungkin permainan kurang bagus kita kritik, cuma jangan dikunci di kamar mandi juga. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Gue nggak tahu ya. Asnawi ini emang pilihan terakhir atau bisa ada yang lain? Karena Sandy Walsh katanya kan cedera. Kalau dari updatean timnas sih enggak sih. Yang cedera kan si Jordi Amat aja, makanya dipulangin langsung. Jordi Amat sisanya aman. Enggak apa-apa, itu mungkin masih latihan juga Jordi Amat. Dan umur juga udah juga kan. Mungkin di waktunya yang muda-muda. Tapi untuk ukuran mental memang China lebih unggul sih. Ini pemain kita masih terlalu muda. Kayak sebenarnya kayak lawan Bahrain itu kita masih bisa ngulur waktu kalau kita pakai dirty art, dark art ya. Pakai dark art itu kita masih bisa, kita ngulur-ngulur waktu, lepas tali sepatu kayak Cina kemarin gitu. Cuma kan kita nggak mau merusak seninya sepak bola lah. Kita mungkin belum kepikiran ke situ, itu pemain masih pada muda-muda, jadi malah kita yang kena dark side of AFC itu. Nah itu satu lagi sebenarnya kelemahan dari Indo tuh antisipasi untuk set piece. Iya, itu juga. Cina kan yang gol pertama tuh dari set piece. Yang gol Bahrain kedua dari set piece. Iya, itu juga masih mungkin harus di latihan lagi lah ya. Ya pemain ini sebenarnya
tim ini kan masih hitungannya tim baru ya, dan ini kalau dilihat dari umur tuh ini Betul, sebenarnya sih paling muda. paling muda kan, paling muda. Anak baru paling muda. Tapi udah bisa baru kalah sekali loh, baru Iya. kalah sekali ketika udah ngelawan Arab Saudi, Australia yang memang udah langganan masuk Piala Dunia gitu. Ya. Ya emang perlu diwaspadai juga sih Indra. Dan pertandingan kemarin tuh sebenarnya juga wasitnya oke. Nggak Iya, kayak iya. yang lawan Bahrain. Itu wasitnya bagus. Cuma nasibnya aja, Iya. gitu. Nasib sama eksperimennya si Taeyong itu mungkin terlalu ekstrim. Mungkin nanti kalau wasitnya dituker ya, kayaknya poin banget sih gitu ya, dapat. Iya, kita dapat 2 poin. Tapi masih bisa ditukar sih, itu CAF Bisa dipakai. Gak juga ya, sama aja dan bisa ada. bisa dipakai. Nah, kalau menurut lu Tom Hae jadi pemain kunci timnas nggak sih? Sebenarnya sejauh ini iya. Iya. Dia tuh jantung permainan Indonesia sih sebenarnya. Makanya menurut gua juga kemarin Permainannya hidupnya tuh juga setelah Iya, Tom iya. Hae masuk gitu. Betul. Makanya waktu pas si Nathan sempat bersiteru sama pemain Cina kan? Iya. Itu kan sempat dilerai sama Tom Hae karena menurut dia jangan terlalu kepancing, kita kan masih butuh gol kan. Iya, dan juga itu kan Salah. riskan juga kalau misalnya udah dapat kartu kuning sebelumnya kan Iya. ada akumulasi Akumulasi kartu. kan. Benar-benar. Akumulasi kartu. Kayak siapa Ivan Jenner ya? Ivan Iya, Jenner pernah iya, itu. iya. Miss. Tapi gua lihat juga nanti pas lawan Jepang kayaknya si Hafner udah bisa main tuh. Iya, semoga ya. Semoga ya, tapi ya lawan Jepang kita memang agak susah Jauh. sih, agak jauh. Kita kualitasnya kita masih belum bisa sampai ke level Jepang. Jepang itu kan udah kalau bahkan di Piala Dunia aja mereka udah bisa juara grup gitu. Iya, iya. Di grup yang ada Spanyol sama Jermannya. Iya. Sebenarnya kalau di Asia ya gitu, langganan Iya, Jepang. langganan udah satu spot tuh Jepang, pasti main Korea. Jepang. Iya. Ya semoga lawan Jepang bisa minimal ngasih perlawanan sengit lah ya. Apalagi di kandang. Ya Iya. syukur-syukur dapat 1 poin lagi juga nggak apa-apa Betul. gitu lawan Jepang. Iya. Jangan berani-berani main nyerang banget sih. Ya semoga nanti di GBK lawan Jepang kita bisa support data semua GBK dipenuhin, jangan sampai ngejebol pintu. Iya. Beli tiketnya. Oh ya kalau sekarang nanti kalau nggak salah bakal punya ID buat itu ya. Iya, Garuda Iya, ID. Garuda ID. Lebih bagus lah Iya. sekarang udah Iya. lebih tersistem lah. Kalau ini jadi nggak ada calo-calo juga semoga bisa Semoga ya. dikurangin. Jadi biar bisa adil semua dapat. Ya. Nah, itu bisa jadi salah satu standar keamanan. Ya, Ya. keamanan betul. Jadi jangan perlu khawatir Bahrain, kalau lu mau datang aja, dijamin pemain aman. Aman Ya. aja. Deh, sekian dulu buat Oke. perbincangan hari ini. Sip. Ya. Nggak prediksi nih kita nih. Bang. Lawan Jepang. Apa ntar aja nih prediksi? Nanti kita ada pembahasan lagi. Ntar tungguin aja preview ya. Preview lawan Jepang. Lawan Jepang. Oke, sekian dulu. Gua Pandu Lutfi, Ariel, dan juga Alki. Pamit dulu. Thank you for watching. Jangan lupa Oke, thank you. subscribe. Bye. Bye.